Sharp turut meramaikan persaingan ponsel di Indonesia dengan menyajikan dua ponsel pada Februari 2025. Ada Sharp Aquos R9 Pro dan Sharp Aquos Sense 9. Khusus yang akan admin bahas kali ini adalah Sharp Aquos R9 Pro. Sharp membandrol HP ini dengan harga 17 jutaan ketika rilis. Karena itu, Aquos R9 Pro masuk segmen kelas premium. Ia lebih mahal dari Aquos R9 yang telah lebih dulu nongol di Indonesia pada Desember 2024. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Sharp Aquos R9 Pro yang sudah admin rangkum. Kazuhike Miyake, desainer kenamaan asal Jepang, memberikan sentuhan pada tatanan asimetris lensa kamera belakang Aquos R9 Pro. Ia juga merancang agar tepi back cover yang dekat dengan tombol-tombol diisi oleh frame yang mengalami sedikit overlap ke sisi belakang. Dua corak itu menjadikan desain Aquos R9 Pro terlihat unik. Tak cuma unik, Sharp juga memperhatikan build quality dan ergonomikanya. Bodi HP ini menggunakan material aluminium daur ulang pada bagian frame serta polikarbonat pada bagian back covernya. Di sisi lain, Sharp Aquos R9 Pro tampak sedang mengikuti tren HP keluaran 2024 atau 2025. Hal ini terlihat dari modul kamera besarnya yang mirip seperti jam tangan. Ponsel ini memiliki tombol kamera khusus, lokasinya ada di frame kanan, tepatnya di bagian bawah tombol power. Pengalaman mengabadikan momen dijamin jadi tambah asik berkat adanya tombol khusus kamera plus tombol volume yang perannya berubah menjadi pengatur zoom. Fitur lain di sisi desain yang memudahkan pengguna adalah slot SIM model jongkel. Anda tak perlu memerlukan pin ejector seperti kebanyakan HP untuk mengeluarkan slot SIM di HP ini. Cukup gunakan kuku tangan, maka Anda bisa mencongkel slot SIM untuk mengeluarkannya. Menariknya, walau menggunakan slot SIM model jongkel, Aquos R9 Pro tetap mengantongi sertifikasi IP68. HP ini pun kedap terhadap debu serta tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Sharp Aquos R9 Pro mengandalkan layar Pro XO OLED dengan bentang 6,7 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Quad HD+, 1440 x 3120 pixel dan refresh rate sampai 240 Hz. Sebagai catatan, refresh rate 240 Hz merupakan hasil interpolasi. Hanya aplikasi tertentu yang bisa mencapainya. Secara natif, refresh rate layar ini ada di angka 120 Hz. Adanya teknologi LTPO yang membuat refresh rate-nya ini mampu turun ke angka rendah untuk menghemat baterai. Adapun layar ini sudah diproteksi layar Corning Gorilla Glass Victus 2 dan mendukung sensor pemindai sidik jari tipe ultrasonic. Dua buah speaker dengan konfigurasi stereo jadi andalan Aquos R9 Pro dalam menyajikan audio. Speaker pertama di bagian frame bawah, sedangkan speaker keduanya merangkap sebagai earpiece. Sharp menyebut speaker Aquos R9 Pro menggunakan bahan logam dengan bentuk mengotak. Dapur pacu Aquos R9 Pro mengandalkan SoC rancangan Qualcomm yakni Snapdragon 8S generasi ketiga. Bukan SoC yang paling kencang di 2025, tapi performanya ini masih keren. Susunan CPU-nya meliputi dari 1 inti Prima Cortex X4 berkecepatan 3,0 GHz, 4 inti Performa Cortex A720 berkecepatan 2,8 GHz, dan 3 efisiensi daya Cortex A520 berkecepatan 2 GHz. Komponen lain yang tercakup yakni GPU Adreno 735, ISP Spectra, prosesor AI Hexagon, chip Bluetooth dan Wi-Fi, serta modem 5G Snapdragon X7. Snapdragon 8S generasi ketiga ini lalu ditemani oleh RAM 12GB LPDDR5X serta penyimpanan internal 512GB UFS 4.0 serta seperangkat sistem pendingin. Uniknya, selain memakai vapor chamber yang sudah umum di kalangan HP Android, Aquos R9 Pro juga memanfaatkan ring di modul kameranya. Aquos R9 Pro punya 4 kamera, 3 di bagian belakang dan 1 di bagian depan. Seluruh kameranya memiliki resolusi yang sama yakni 50,3 megapiksel. 3 kamera belakangnya itu meliputi dari kamera utama, kamera ultrawide dan kamera tele.
Yang paling mentereng adalah kamera utamanya. Sensor yang dipakai si kamera utama ini ukurannya cukup besar, lebih dari 1 inci atau tepatnya 1/0,98 inci. Sharp tak menyebutkan nama sensornya. Yang jelas, sensor yang besar dapat menangkap cahaya lebih banyak dan lebih mudah untuk menghasilkan bokeh natural. Ketika kamera belakang itu dilengkapi dengan autofocus dan sensor spektrum warna. Ada juga OIS yang dipasang pada kamera utama dan kamera tele. Untuk kamera depannya, Sharp juga memasang autofocus. Satu hal yang tak boleh ketinggalan adalah Sharp bekerja sama dengan Leica untuk merancang seluruh kamera Aquos R9 Pro. Sebuah baterai dengan kapasitas 5000 mAh mengisi bagian dalam Aquos R9 Pro. Ditinjau dari segi kapasitas, baterai lithium tersebut tidaklah istimewa. Kapasitasnya bisa ditemui di HP-HP lain. Namun, Sharp melakukan klaim kalau baterainya bisa awet hingga 3000 menit untuk aktivitas telepon dengan jaringan LTE. Walau 3000 menit itu setara dengan 50 jam. Maka tak heran bila Aquos R9 Pro dapat mendukung penggunaan hingga 1 harian penuh. Untuk urusan pengisian daya, ponsel ini mendukung fast charging 32 watt serta wireless charging. Meski sama-sama merek asal Jepang, Sharp tak mengikuti Sony. Sharp tetap memberikan paket penjualan yang lengkap. Di dalam box Aquos R9 Pro, Anda dapat menemukan aneka aksesori, mulai dari kabel USB-C, charger 30 watt, softcase, converter USB-C ke audio jack, converter USB-C ke USB-A, serta earphone kabel. Sharp juga memberikan garansi ganti baru selama 2 tahun. Jadi, jika ada kerusakan bukan karena kesalahan pengguna atau cacat produksi, konsumen berhak mendapatkan unit baru. Dari seluruh produsen ponsel yang beredar di Indonesia, Sharp memiliki garansi paling panjang setidaknya hingga HP ini rilis. Slot kartu SIM Aquos R9 Pro hanya mampu menampung 1 kartu SIM. Namun ponsel ini siap menggunakan 2 nomor yang aktif secara bersamaan lantaran mendukung eSIM. eSIM lebih fleksibel dan praktis dibandingkan kartu SIM fisik, sebab ketika Anda ganti provider, Anda tak perlu bongkar slot kartu SIM. Sisi fleksibilitas Aquos R9 Pro juga terlihat dari adanya dukungan USB Display Out. Karena sudah pakai teknologi USB 3.2, HP ini pun mendukung USB Display Out. Tampilan yang ada di layar bisa diduplikasi ke monitor eksternal via kabel USB-C. Aquos R9 Pro memiliki dimensi yang tak jauh berbeda dari flagship lainnya seperti Samsung Galaxy S25 Ultra ataupun iQOO 13. Hanya, dibanding 2 kompetitornya itu, Aquos R9 Pro jauh lebih tebal. Ketebalannya, HP ini tembus 9,3 mm, beda jauh dari Galaxy S25 Ultra dan iQOO 13 yang ada di kisaran 8 mm. Aquos R9 Pro juga relatif lebih berat, bobotnya pun di angka 229 gram. Dibanding iPhone 15 Pro Max yang ada di 221 gram yang terkenal berat saja masih lebih berat lagi. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.